Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan Solihah 2A dan 2C. Ini adalah materi pendampingan untuk tema 6 yang berjudul merawat hewan dan tumbuhan. Materi ini dipakai untuk 1 pekan ke depan, yaitu untuk subtema 1 hewan di sekitarku, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Pada pembelajaran 1 kita akan pelajari muatan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang huruf kapital atau huruf besar. Disebut huruf kapital karena ukuran daripada hurufnya lebih besar dari huruf-huruf sesudahnya dengan bentuk yang berbeda pula. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar huruf kapital yang digunakan pada awal kalimat. Sedangkan muatan mata pelajaran matematika, kita akan belajar tentang satuan baku untuk berat. Setiap benda memiliki berat. Berat benda diukur menggunakan alat ukur baku. Alat ukur baku adalah alat ukur yang mempunyai berat yang sama, tidak berubah-ubah. Contoh alat ukur baku adalah timbangan. Ada 3 jenis timbangan yang sering digunakan untuk menimbang benda, yaitu timbangan pasar, timbangan kue, dan timbangan digital. Hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat gram atau disingkat G, kilogram atau kg, atau hektogram atau Hg. Hubungan satuan berat adalah 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 kg sama dengan 10 hektogram, 1 hektogram sama dengan 100 gram. Pada pembelajaran 2, muatan mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu muatan bahasa Indonesia dan PKN. Pada pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia akan menulis huruf tegak bersambung. Kenapa disebut dengan tegak bersambung? Karena tulisannya bersambung-sambung. Dan ketika menulis tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis, jadi bergandengan. Ketika pembelajaran 1, kita belajar tentang huruf kapital yang digunakan pada awal kalimat, maka pada pembelajaran 2, selain pada awal kalimat, huruf kapital yang digunakan pada huruf tegak bersambung adalah digunakan pada nama orang. Sedangkan pada muatan PKN, kita belajar tentang menyebutkan aturan di sekolah. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk saat kita berada di sekolah. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Disebut warga sekolah tidak hanya murid, tetapi terdiri dari guru, TU, petugas kebersihan, dan petugas parkir, bahkan penjaga keamanan. Contoh aturan yang ada di sekolah antara lain: mengerjakan tugas dengan baik. Ketika bu guru memberikan tugas, maka seorang murid wajib mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Ketika ulangan, biasanya ibu guru akan memberikan batas waktu tertentu. Maka dengan kalian disiplin mengerjakan tugas dengan baik, maka akan bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat. Sebelum bel berbunyi, diharapkan kalian sudah berada di sekolahan. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Memperhatikan penjelasan guru, memakai seragam sekolah dengan rapi. Pelajaran 3, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan muatan matematika. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mulai belajar tentang cara menulis huruf tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung harus dilakukan secara hati-hati, sehingga tulisannya mudah terbaca dan mudah dipahami artinya. Pada menulis huruf tegak bersambung pelajaran 3, mulai menulis dengan menerapkan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Pada muatan matematika akan belajar tentang mengukur berat benda dengan timbangan. Contoh timbangan yang banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Perhatikan timbangan kuenya. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan.
Sedangkan pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda. Ada anak timbangan dengan berat 1 kg, 500 gram, 1 hektogram, dan sebagainya. Perhatikan contohnya. Sebuah apel beratnya adalah 2 kg 1 ons. Dengan anak timbangan 1 kg masing-masing 2 dan 1 anak timbangan dengan berat 1 ons. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 4 buah semangka dan setiap semangka memiliki berat 2 kg. Berapa berat semua semangka yang dibeli ibu? Karena ibu membeli 4 buah semangka sedangkan satu semangka beratnya 2 kg, maka 4 kali 2 kg sama dengan 8 kg. Jadi berat semangka yang ibu beli adalah 8 kg. Pada pembelajaran 4, muatan mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Pada bahasa Indonesia masih tentang menuliskan huruf tegak bersambung, akan tetapi mulai mengenalkan huruf kapital selain pada penggunaan huruf kapital pada awal kalimat pada pembelajaran 1. Pada pembelajaran 2 menulis huruf kapital pada nama orang, sedangkan pada pembelajaran 4 mulai mengenal penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang, dan nama hari. Pada muatan mata pelajaran matematika, kita akan belajar langkah-langkah mengukur berat benda dengan timbangan. Pengukuran berat dengan timbangan kue, langkah-langkahnya adalah 1. Letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah yang disediakan. Kemudian perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Maka, posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang. Pengukuran berat dengan timbang langkah-langkah pengukuran berat dengan timbangan pasir adalah letakkan benda pada wadah timbangan, kemudian letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai berat yang diinginkan. Jika hasil timbangan belum seimbang, kurangi atau tambah anak timbangan hingga seimbang, sehingga sejajar antara anak timbangan dengan benda yang sedang ditimbang. Pada pembelajaran 5, kita akan belajar tentang menulis puisi menggunakan tegak bersambung. Puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Kali ini kita dapat membuat puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman memelihara hewan. Agar lebih menarik, kita dapat menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung sehingga tampilannya menjadi jelas, menjadi bagus, dan ketika kita membacanya akan lebih mudah. Jangan lupa menerapkan penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, dan nama hari. Pada muatan PKN, pada pembelajaran 5, kita akan belajar tentang akibat tidak mematuhi aturan di sekolah. Sekolah memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya harus kita patuhi. Aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib. Tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Perhatikan contoh. Hari itu, Jonas datang terlambat. Ia bangun kesiangan karena semalam menonton televisi hingga larut malam. Karena terlambat, otomatis Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Jonas berarti tidak mematuhi aturan datang tepat waktu, sehingga Jonas tidak mengikuti pelajaran matematika. Pelajaran 6, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN, dan muatan matematika. Muatan bahasa Indonesia, kita akan menulis pengalaman menggunakan huruf tegak bersambung. Pernahkah kalian memiliki pengalaman menarik di rumah? Kalian sudah belajar tentang pengalamanku di tema 5. Pengalaman dapat ditulis di kertas agar kita bisa mengingatnya kembali. Saat menulis, kita dapat menggunakan huruf tegak bersambung sehingga akan lebih indah untuk dilihat. Ingat, dalam menulis huruf tegak bersambung, kita akan menggunakan huruf kapital yang digunakan pada awal kalimat, nama orang, dan nama hari. Pada muatan mata pelajaran matematika, kita akan mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat benda berbeda-beda sesuai besarnya. Meskipun berbeda, sebuah benda dapat menunjukkan berat yang sama. Perhatikan contoh. Berat sebuah telur
2 kg bisa menggunakan 2 anak timbangan dengan masing-masing anak timbangan yang beratnya 1 kg. Dengan berat telur satunya sama-sama beratnya 2 kg, tetapi menggunakan 4 anak timbangan yang masing-masing beratnya 500 gram atau setengah kilogram. Jika setengah kilogram jumlahnya 4, maka berat telurnya menjadi sama, yaitu 2 kg. Pada muatan PKN, kita akan belajar tentang manfaat mematuhi aturan di sekolah. Ayo ingat kembali tentang aturan di sekolah yang sudah dipelajari pada pembelajaran 2. Mematuhi aturan di sekolah sangat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Semua warga sekolah memiliki tanggung jawab dalam mematuhinya. Peraturan sekolah berlaku untuk semua warga sekolah, sehingga manfaat yang diperoleh akan dirasakan bersama oleh seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Soli dan Solihah 2A dan 2C, demikian materi mata pelajaran tematik untuk tema 6 dengan subtema 1 hewan di sekitarku, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Bu Andi harapkan materi ini bisa menambah dalam kalian memahami dan memudahkan kalian memahami subtema 1 tema 6 pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, jaga imun, jaga iman, jaga amal, dan jaga ilmu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.